Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agidah Tiar. Saya merupakan salah satu dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wilayah Mukti. Saya sedang membuat video pembelajaran di mana video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat dari kelengkapan administrasi PDD UKT-PT. Video pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah pembelajaran berbasis proyek dalam mata kuliah analisis perencanaan dan pembangunan wilayah. Jumlah SKS-nya 3 SKS dan terdapat pada semester genap di program studi agribisnis. Berikut RPS, mata kuliah analisis perencanaan dan pembangunan wilayah yang saya susun. Kenapa pembelajaran berbasis proyek digunakan? Karena harapannya mahasiswa terlatih dalam pembelajaran proyek, di mana pada akhirnya berdasarkan kurikulum MBKM Kampus Merdeka, mahasiswa dipersilakan untuk memilih pada saat tugas akhir apakah memilih skripsi atau proyek untuk melengkapi tugas akhir mereka. Sehingga harapannya ketika pembelajaran proyek ini dibangun di dalam proses tatap muka di kelas, maka mahasiswa sudah terbiasa untuk membuat proyek. Mahasiswa akan mengerti bagaimana tahapan untuk melakukan proyek, dimulai dari persiapan, kemudian membuat, menguji, dan juga mempresentasikan. Pada pembelajaran di mata kuliah analisis perencanaan dan pembangunan wilayah, mahasiswa ditugaskan terlebih dahulu untuk menganalisis permasalahan yang ada di suatu wilayah, di mana permasalahan tersebut dapat menghambat potensi berkembangnya suatu pertanian yang ada di wilayah tersebut. Kemudian mahasiswa mencari salah satu alternatif yang bisa menangani permasalahan tersebut, di mana alternatif solusi yang dipilih oleh mahasiswa merupakan hasil dari studi dokumentasi dan studi banding dari penelitian terdahulu. Kemudian alternatif solusi itu mereka pilih, alternatif solusi yang terbaik mereka pilih untuk menanggulangi permasalahan dan memaksimalkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Kemudian mahasiswa akan merencanakan proyek yang telah mereka pilih, diantaranya menentukan alat dan bahannya. Kemudian mahasiswa juga belajar untuk membuat budgeting dari alat tersebut, termasuk mendesain alat. Kemudian mahasiswa juga masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu membuat dan mengujikan alat yang telah mereka rencanakan. Setelah diuji alat mereka berhasil, maka tahapan yang terakhir itu adalah mempresentasikan. Di tahap mempresentasikan, mahasiswa akan belajar untuk mengkomunikasikan hasil temuan mereka kepada teman-teman mereka dan kepada hal yang lain. Sehingga diharapkan public speaking mereka terlatih dalam tahapan ini. Kemudian produk dari proyek ini diharapkan juga bisa diikutsertakan dalam lomba-lomba pekan kreatif mahasiswa dan juga bisa dilibatkan dalam proses kegiatan pengabdian pada masyarakat. Sehingga ketika mahasiswa akan ber-KKN, maka mahasiswa akan terbiasa dan tidak merasa kesulitan untuk mengadaptasi dengan interaksi kepada masyarakat. Video pembelajaran yang saya lakukan adalah video pembelajaran yang melihat proses presentasi mahasiswa mengenai proyek mereka. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sejawat semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah bertemu lagi ya dengan saya di mata kuliah analisis perencanaan dan pembangunan wilayah. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan perkuliahan, ya, di mana sebelumnya di mata kuliah analisis dan perencanaan pembangunan wilayah ini, kita sudah melalui beberapa tahapan, ya. Di antaranya yang pertama, kita sudah menganalisis wilayah, ya, di mana di proses analisis ini kita melihat, ya, potensi dari masing-masing daerah, ya, baik itu dari segi sayurannya, ya, atau komoditas tertentu yang memang dia punya potensi untuk bisa dikembangkan, gitu ya. Nah, selain menganalisis potensi, kita juga sudah menganalisis permasalahan yang terjadi, ya, di daerah tersebut, di mana permasalahan itu bisa menghambat kesuksesan dari potensi yang ada di daerah tersebut, ya, baik itu komoditas sayurannya, gitu ya, atau komoditas-komoditas yang lain yang bisa dijadikan sebagai komoditas unggulan daerah, seperti itu, ya. Nah, dan memang di mata kuliah ini kita akan belajar untuk menganalisis, ya, permasalahan, kemudian juga akan menentukan perencanaan kira-kira solusi seperti apa yang bisa diberikan untuk mengurangi permasalahan yang ada, gitu ya. Nah, kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan alternatif solusi yang kira-kira alternatif solusi itu bisa memecahkan permasalahan yang ada, gitu ya. Sehingga dengan alternatif yang diberikan, gitu ya, kalian akan memilih kira-kira solusi mana, solusi yang terbaik, yang memang itu menjadi solusi unggulan, ya, untuk memecahkan permasalahan, sehingga komoditas yang tadinya misalkan produksinya rendah itu menjadi lebih maksimal, ya, dan pada intinya nanti bisa menjadi produk unggulan, ya. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita sudah merencanakan, ya, merencanakan pembuatan alat, ya, atau prototipe, ya, di mana prototipe ini sesuai dengan alternatif solusi yang sudah dibicarakan sebelumnya, ya, di mana di perencanaan ini kita sudah mendesain, kemudian menentukan alat dan bahan, dan juga menentukan kira-kira biaya, ya, yang bisa terpakai ketika proses pembuatan alatnya. Nah, kemudian di proses sebelumnya juga kita sudah pernah membuat alatnya, ya, kemudian juga menguji alat tersebut, apakah alat tersebut itu memang benar-benar bisa berjalan, ya, dan memang apakah benar alat ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang sudah dianalisis sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian tahapan terakhir, ya, dalam tahapan proyek kita ini adalah presentasi, ya. Nah, di mana di proses presentasi ini, nah, mahasiswa dituntut untuk mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan dari mulai menganalisis perencanaan, menganalisis masalah, ya, kemudian potensi yang akan diangkat, gitu ya, gitu. Nah, kemudian termasuk juga nanti dipresentasikan apakah alatnya itu berhasil atau tidak, ya, pengujiannya. Nah, pada akhirnya nanti juga akan disimpulkan bagaimana alat yang sudah dibuat dan diuji itu, gitu ya, apakah kesimpulannya berhasil atau tidak, atau bisa disarankan nggak untuk daerah-daerah yang lain yang mempunyai permasalahan yang sama, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah tujuan, ya. Nah, tujuan kenapa kita itu harus melaksanakan proyek,
gitu ya. Kenapa analisis perencanaan dan pengelolaan ini dikaitkan dengan project? Kenapa? Karena yang pertama ini sesuai dengan capaian lulusan ya di prodi kita, prodi agribisnis Fakultas Pertanian Unhim. Yang pertama itu menjadi fasilitator pengembang masyarakat agribisnis. Nah, sehingga setelah mengikuti perkuliahan ini, setelah melaksanakan proyek ini, mahasiswa diharapkan bisa menjadi fasilitator dalam pengembangan masyarakat. Dan memang pada hakikatnya Unwil ini pada akhirnya nantinya ujung-ujungnya untuk membangun masyarakat dalam dunia agribisnis menjadi lebih maju. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua diharapkan menjadi peneliti muda di bidang sosial ekonomi dan agribisnis. Nah, alur-alur yang tadi kita laksanakan dimulai menulis permasalahan, kemudian memberikan alternatif solusi. Nah, itu juga adalah salah satu tahapan dari seorang peneliti, gitu ya. Apalagi nanti khusus untuk kurikulum MBKM ini, mahasiswa pada akhirnya akan memilih apakah tugas akhir itu dalam bentuk skripsi atau dalam bentuk proyek. Nah, sehingga diharapkan nanti proyek yang sekarang dilaksanakan itu bisa dijadikan salah satu alternatif untuk tugas akhir mahasiswa, seperti itu ya. Nah, kemudian juga dalam kategori sikap, gitu ya, bisa dibaca bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Nah, ini adalah sikap yang paling utama ya, dimana memang religius ini adalah satu landasan bagi kita, khususnya agama Islam ya. Kemudian yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Ini sesuai juga dengan capaian lulusan dari mata kuliah ya, analis perencanaan dan pembangunan wilayah. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial. Nah, jadi kan ini dibuat kelompok ya, sehingga nanti harapannya bisa bekerja sama, karena pada akhirnya nanti ketika bekerja, kalian itu akan dituntut untuk bisa bekerja sama dengan pekerja yang lainnya ya. Kemudian juga kepekaan sosial. Tadi kan diangkat permasalahan ya dari daerah tertentu, di mana daerah itu berkaitannya dengan masyarakat. Jadi memang dilatih untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial ya. Kemudian dari keterampilannya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nah, ini tentunya tercover dalam pembelajaran proyek kita, gitu ya. Nah, sehingga kemampuan-kemampuan ini bisa terlatihkan ya, di dalam setiap tahapan proyek ini ya. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Nah, pembelajaran proyek ini juga menuntut untuk mandiri, gitu ya. Itu dari awal itu dipersilakan untuk mengangkat potensi daerahnya apa, kemudian menganalisis permasalahannya itu apa, termasuk mencari alternatif solusi itu dari kelompok masing-masing, sehingga memang dituntut kemandirian, seperti itu ya. Kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi. Nah, pengembangan dan implementasi ini tentu sesuai dengan itu pengetahuan ya, di mana pengetahuan ini mahasiswa diharapkan menguasai prinsip-prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan ya. Nah, pada akhirnya juga tetap pada pembangunan lagi, seperti itu, dan memang ini kaitan erat dengan mata kuliah kita. Kemudian yang kedua, menguasai prinsip-prinsip manajemen dan bisnis pertanian. Seperti itu, diharapkan dari alternatif solusi yang diberikan itu menjadi stimulus untuk para mahasiswa untuk bisa memanage ya di dalam bidang bisnis pertanian ini ya. Kemudian yang terakhir, menguasai prinsip-prinsip komunikasi dan pemberdayaan pada masyarakat. Tentunya ini ketika kalian mengangkat permasalahan di masyarakat, tentunya ini kan studi pendahulu terlebih dahulu. Datang ke masyarakat, apakah benar permasalahan ini ada gitu ya? Apakah benar permasalahan ini datang dari daerah-daerah yang memang berpotensi tadi, seperti itu ya, sehingga memang bisa menstimulus mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dan memperdayakan masyarakat. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tujuan-tujuan yang kita harapkan. Sampai sini ada pertanyaan? Segitu ya. Jadi itu tujuan-tujuan dari pembelajaran proyek kita. Jadi memang sangat kaya sekali gitu ya. Jadi mudah-mudahan memang bisa minimal menstimulus mahasiswa ke arah yang lebih baik lagi ya.
Nah, kemudian untuk penilaian pertemuan kali ini, ya, penilaian presentasi itu yang pertama dilihat dari tayangan yang ditampilkan atau presentasi yang ditampilkan, gitu ya. Semakin menarik yang dipresentasikan, semakin lengkap, maka akan semakin bagus nilainya, ya. Kemudian juga dilihat dari segi kekuasaan konsep dan pemahaman yang diperlihatkan. Nanti kelihatan kan ada yang terus membaca, ada juga yang tidak. Nah, maka pemahamannya bisa terlihat dari situ, ya. Kemudian juga keaktifan dalam bertanya dan juga menjawab pertanyaan dari temannya. Itu juga menjadi salah satu penilaian individu dari proses presentasi ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini proyek-proyek yang sudah kita buat dari proses awal, ya, sampai sekarang proses presentasi. Di antaranya ada pompa hidram, kemudian ada pembuatan pupuk, kemudian ada light trap, ada pengatur suhu untuk pengaraman telur secara otomatis, kemudian ada juga penyiraman otomatis, dan juga terakhir ada tenaga surya LED speaker. Ini alat-alat yang insya Allah hari ini akan kita presentasikan. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lain nanti mungkin bisa kita akan presentasikan pada pertemuan selanjutnya, ya. Nah, oke, mungkin itu ya pendahuluan dari saya sebelum dilaksanakan presentasi, ya. Sebelum kita melaksanakan presentasi, barangkali ada yang ditanyakan dari mahasiswa, ya, boleh, Sarul? Sebelumnya izin bertanya, Pak. Ya, boleh, terkait mekanisme penilaiannya. Ya. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Bapak bahwasannya nilai itu kita itu kan berkelompok. Ya. Nah, sedangkan nanti itu kan pasti ada mahasiswa yang aktif juga. Ya. Nah, itu untuk bobot nilainya bagaimana? Apakah sama dengan kelompok atau berbeda? Ya. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Sarul ya atas pertanyaannya. Nah, jadi untuk nilai nanti ada nilai kelompok dan ada nilai mandiri, ya, atau nilai individu. Nah, untuk kelompok itu dari yang pertama dari nilai proyeknya, ya, apakah proyeknya berjalan atau tidak, sesuai dengan perencanaan atau tidak, itu menjadi penilaian yang memang ini sudah disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk bobot presentasi ini nanti ada nilai PPT-nya, ya. Jadi apakah menarik atau tidak, gitu. Apakah ada videonya, seberapa lengkap, seberapa menarik, itu menjadi nilai kelompok, ya. Sedangkan nilai individunya itu adalah ketika masing-masing dari mahasiswa menjelaskan, itu menjadi nilai individu. Termasuk nanti proses tanya jawab, siapa yang bertanya dan siapa yang merespon pertanyaan, itu menjadi bobot penilaian individu. Gitu, ya. Jelas, Sarul? Belum, Pak. Oh, belum. Enggak, silakan. Ya. Ada lagi. Kan itu, Pak, kan untuk bobot nilai itu Ya. Contohnya di 85% bagi Ya. satu kelompok itu semuanya Ya. rata. Ya. Nah, kira-kira persentase tambahan untuk mahasiswa yang aktif dari individu berapa gitu sebenarnya? Ya. Nah, kalau untuk penilaian itu untuk yang aktif bertanya dan merespon, itu ada penambahan nilai sebesar 5 poin, ya, dari skala 10 maksimal, ya. Jadi nilai maksimal 10, ada penambahan 5 poin untuk siapa yang bertanya dan siapa yang merespon. Nah, tentunya kalau misalkan masalah nilai sebelum penambahan itu tergantung tadi bobot yang tadi, ya. Apakah dia menguasai konsepnya, gitu, ya. Kemudian apakah dia terlalu melihat teks atau tidak. Nah, itu menjadi penilaian dari masing-masing individunya, ya. Oke, itu mungkin Sarul jelas, ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Boleh, silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Silva Firmania. Ya. Izin bertanya Pak, Ya. kan kita udah bikin alat nih. Dari kita tuh pengen mengembangkan lebih lanjut lagi mengenai alat ini. Apakah akan ada dukungan baik materi maupun hal lainnya seperti itu Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bina, ya. Nah, nanti alatnya itu nanti akan diserahkan kepada mahasiswa, ya. Nah, nanti kalau ada pengembangan nanti bisa dibuatkan proposal. Nah, nanti proposal itu kita ajukan kepada lembaga, gitu ya. Nah, mudah-mudahan proposal itu nanti disetujui sehingga alatnya bisa dikembangkan menjadi lebih bagus lagi, gitu ya. Paham? Oke, terima kasih ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, itu mungkin ya pendahuluan dari saya sebelum melaksanakan presentasi. Nah, sekarang silakan untuk penampil pertama. Siapa yang sudah siap? Silakan. Kurang dari 600 maka akan otomatis menyeramkan gitu, dan berhenti ketika kelembaban tanah itu di angka 1000. Itu untuk uji coba alatnya. Nah, jadi kesimpulannya alat siram tanaman otomatis berbasis sensor kelembaban tanah ini dan kayu untuk mengusir hama, burung ataupun tikus. Mungkin teman-teman bisa lihat seperti yang ada di foto. Nah, itu tuh merupakan cara tradisional kreativitas para petani gitu ya. Jadi, nah ini bagus nih. Jadi kalau misalnya dikembangkan memang ternyata memang pada ujung-ujungnya itu benar. Jadi sekarang itu ada penelitian tentang bagaimana sebetulnya area. Jadi nah ini bagus nih. Jadi kalau misalnya dikembangkan memang ternyata memang pada ujung-ujungnya itu benar. Jadi sekarang itu ada penelitian tentang bagaimana sebetulnya area pertanian itu langsung bukan dinyanyikan istilahnya, diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini udah ada penelitiannya nih, Nah, ternyata hasilnya itu S2 dikit, ternyata hasilnya itu memang yang diperdengarkan Al-Quran itu ternyata punya hasil yang lebih baik dibandingkan yang tidak. Nah, terus juga prosesnya gimana? Prosesnya ternyata memang karena penelitiannya ini di pesantren gitu ya, pesantren hafalan Al-Quran. Jadi memang ketika disuarakannya itu bukan lewat ini tapi langsung. Jadi ketika penyeboran langsung sambil membacakan ayat suci Al-Quran seperti itu ya. Dan ternyata itu jadi lebih bagus. Nah, bagusnya lagi ini jadi juga bisa mengurangi penggunaan pestisida, dan memang ini juga sangat berbahaya bagi yang mengkonsumsinya. Karena kita bagi yang konsumsi itu ada ambang batasnya. Jadi kalau kita mengkonsumsi pestisida secara berlebihan gitu ya, nah ini juga bisa berbahaya bagi tubuh kita
gitu ya, bisa menimbulkan keracunan, apalagi bisa meningkatkan komplikasi-komplikasi yang berbahaya bagi tubuh kita gitu ya. Nah, sehingga memang ini bisa diterapkan di daerah-daerah yang memang mempunyai masalah dengan hama gitu ya. Selain dia juga bisa mengurangi hamanya, dia juga bisa meningkatkan produktivitas dari komoditas-komoditas yang dikembangkan, karena tadi dia itu bisa merangsang pertumbuhan tanaman. Jadi ini sangat bagus ya. Cuman tadi kekurangannya mungkin yang pertama bisa ditambahkan dengan penyimpan energi listriknya. Nah, jadi bisa ditambahkan aki mungkin nanti untuk menyimpan, karena sistemnya beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan light trap itu hanya siang hari, malam harinya buat nambah gitu ya. Terbalik, malam harinya buat nangkap hamanya, siang harinya buat ngisi dayanya gitu ya. Nah, ini juga sama, perlu untuk nyimpen listrik sebagai ini. Jadi nanti bisa bersuara ketika 15 menit sekali. Juga bisa ditambahkan juga dengan timer ya. Timer otomatis, sehingga nantinya dia akan bersuara misalkan 15 menit sekali gitu ya. Ketika di set seperti itu kan petani ya udah tidak usah datang-datang lagi gitu ya, karena memang si suaranya itu di set sebanyak 15 menit sekali. Nah gitu, jadi kalau di set 15 menit sekali, hamanya juga bisa pada lari berkurang dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman yang bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya. Seperti itu ya. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada, ya itu ya, bagus. Ini bisa dikembangkan dan bahkan bisa dijadikan sebagai salah satu penelitian lanjutan gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok ini, kita berikan aplaus. Ya. Silakan ditutup dulu. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya presentasi kita sudah rampung dilaksanakan ya. Mudah-mudahan setiap proses yang kita lalui ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk mahasiswa ya. Karena melalui pembelajaran ini, yang pertama, produk yang kita hasilkan mungkin nanti bisa diuji cobakan untuk kegiatan perlombaan seperti PKM ya, Pekan Kreatif Mahasiswa, itu juga bisa ya. Atau juga bisa nanti produk-produk kalian ini bisa dibawa ke dalam pengabdian kepada masyarakat, sehingga nanti dikenalkan kepada para petani. Kalau memang petaninya tertarik, mungkin juga bisa dilanjutkan kepada tahap selanjutnya, yaitu workshop